Di tengah gemuruh guntur, guntur keemasan bergulir turun, dan Lei Peng merasa cukup nyaman saat ia menerobos guntur keemasan itu. Berbeda dengan membantu Limuran mengatasi kesengsaraan beberapa waktu lalu, kali ini, kebangkitan Qiongqi setelah kesengsaraan tidak terburu-buru. Ia tidak perlu melepaskan seluruh kekuatan kesengsaraan guntur sekaligus, dan Xiao Lei tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia hanya perlu berbagi sedikit beban dengan Qiongqi untuk membantu Qiongqi mengatasi kesengsaraan dengan lancar. Bagaimanapun, binatang ilahi adalah makhluk asing yang lahir di awal waktu, bukan bagian dari 5 elemen. Tubuh mereka abadi dan tak terhancurkan, unik dan istimewa. Bahkan petir dahsyat dari kesengsaraan surgawi, yang paling menakutkan bagi burung abadi dan binatang ibel lainnya, hanyalah beberapa cambukan dari hukum langit dan bumi bagi binatang ilahi. Qiongqi meraung dan menerjang ke arah guntur emas, seolah berusaha membubarkan awan bencana. Namun, setiap kali mencapai setengah jalan, ia disambar guntur emas dan jatuh. Namun Qiongqi akan berjungkir balik dan terus menerjang ke arah awan bencana. Binatang suci yang sedang mengalami kesengsaraan sungguh tak biasa. San Feng diam-diam terkejut. Kultivator biasa dan binatang suci yang sedang mengalami kesengsaraan akan membela diri sekuat tenaga, melawan guntur surgawi. Namun, Qiongqi ini mengubah pertahanan menjadi serangan, mencoba menghancurkan awan kesengsaraan secara langsung. Mungkin di mata binatang suci seperti Qiongqi, guntur surgawi hanyalah cerminan kekuatan hukum langit dan bumi, bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang bisa mereka lawan dan serang balik. Kekuatan guntur surgawi ini juga sangat berbeda dari kesengsaraan biasa. Bagi para kultivator biasa yang sedang mengalami kesengsaraan, gunturnya semakin kuat menjelang akhir. Kesengsaraan Qiongqi benar-benar berbeda. Awalnya, gunturnya begitu kuat sehingga bahkan dengan bantuan petir yang lebih kecil, ia seringkali menghantam Qiongqi ke tanah. Namun, seiring guntur keemasan di dalam awan kesengsaraan berangsur-angsur berkurang, kekuatannya pun sedikit berkurang, Qiongqi pun semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Raungan Qiongqi telah menenggelamkan guntur, dan akhirnya ia menemukan kesempatan. Menghadapi dua guntur emas, ia melompat ke awan bencana. Qiongqi menyerbu awan bencana, membalikkannya. Terdengar gemuruh guntur dan kilatan petir di awan bencana. Xiao Lei pun berubah menjadi wujud manusia dan mendarat di samping Limuran. Sepertinya rekan Daois Qiongqi sama sekali tidak membutuhkan bantuan Xiao Lei, kata Xiao Lei dengan ekspresi santai. Sesaat kemudian, Qiongqi telah merobek awan bencana menjadi berkeping-keping. Awan bencana besar itu pecah berkeping-keping dan akhirnya menghilang dalam busur-busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi energi vital langit dan bumi, dan kembali ke dunia. Sungguh membuka mata melihat binatang suci melampaui kesengsaraan. Puji San Feng. Aku ingin tahu kapan kita bisa seperti itu, melawan guntur surgawi dan menghancurkan awan kesengsaraan. Bencana ini telah berlalu, dan ini juga menandakan bahwa Qiongqi telah resmi bangkit. Qiongqi meraung, membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba menghisap, membentuk pusaran energi peri di depannya. Pusaran itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki daya hisap yang luar biasa, menyerap energi vital langit dan bumi dari kejauhan, dan akhirnya tertelan ke dalam perut Qiongqi bersama pusaran itu. Setelah menelan energi besar langit dan bumi ini, Qiongqi terbang ke udara dan berguling beberapa kali, tampak sangat bahagia. Pada saat ini, Limuran juga merasakan bahwa jejak samar pengenalan guru antara dirinya dan Qiongqi menghilang dengan sendirinya tanpa jejak. Limuran menghela napas pelan. Ia mengamati aura Qiongqi dan raut wajahnya sedikit berubah. Itu memang binatang suci. Ia baru saja bangkit, tapi auranya sudah seperti dewa sejati tingkat menengah. Seru Limuran. Kalau bicara soal kultivasi saat ini, Qiongqi sudah jauh di atasnya. Itu tidak mengherankan, kata peri es, setelah seekor binatang dewa terbangun hingga dewasa, setidaknya ia berada di tingkat keabadian sejati. Dengan sedikit kultivasi, mencapai tingkat keabadian emas tidaklah sulit. Beberapa binatang dewa, sebagaimana diwariskan dari zaman kuno, memiliki kemampuan untuk berkultivasi hingga tingkat keabadian emas, bahkan keabadian emas primordial, yang dikenal sebagai binatang keabadian primordial. Namun, ini juga merupakan batas kemampuan binatang dewa. Sepanjang sejarah, tidak ada binatang dewa yang pernah berkultivasi hingga alam keabadian surgawi. Ini mungkin karena kekuatan hukum yang dimiliki oleh binatang dewa terlalu unik, melampaui 5 elemen langit dan bumi atau 6 jalan reinkarnasi. Dengan kata lain, titik awal kultivasi binatang dewa sangat tinggi, tetapi batas atasnya tidak sebaik kultivasi makhluk abadi. Tanya San Feng penasaran. Benar sekali. Peri es mengangguk sedikit. Peri es memandang Qiongqi yang melompat riang dan berkata melalui transmisi suara, "Selamat kepada rekan Daois Qiongqi atas kebangkitan dan kelahiran kembalimu. Apakah kau masih mengenaliku?" Qiongqi adalah binatang suci. Meskipun memiliki tingkat kultivasi seorang abadi sejati, ia belum berubah menjadi abadi. Namun, kecerdasannya tidak rendah,
sehingga ia secara alami dapat memahami pesan dari peri es. Qiongqi terbang turun dari langit, melangkah perlahan di sekitar peri es di udara, lalu meraung pelan, seakan menanggapi peri es. Seperti dugaanku, kau masih ingat aku. Peri Bing mengangguk pelan, lalu bertanya melalui transmisi suara, guru rekan Daois Qiongqi sebelumnya, Raja Ibel Jin Yu, telah hilang. Apakah rekan Daois tahu apa yang terjadi saat itu? Mendengar ini, keempat kaki Qiongqi langsung berhenti bergerak, seolah membeku di udara. Namun, ada raut ketakutan di mata besar Qiongqi, seakan-akan ia tengah mengingat beberapa kejadian mengerikan di masa lalu. Tiba-tiba, Qiongqi meraung dan melayang ke langit, seolah-olah mencoba melarikan diri. Rekan Taois Qiongqi, apakah kau berencana meninggalkanku sekarang? Tanya Limuran keras. Kata-katanya mengandung energi sejati yang dapat terdengar dari jauh, bergema bagai guntur di telinga. Mendengar suara itu, Qiongqi berhenti, berbalik, menatap Limuran, dan mengeluarkan raungan rendah. Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir. Kata Limuran kepada Qiongqi, lalu sosoknya melesat dan terbang ke sisi Qiongqi. Limuran dengan lembut membelai sisik punggung Qiongqi, seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya. Qiongqi sedikit menggigil, tetapi tidak melawan. Jelas, ia masih mengingat tahun-tahun yang dihabiskannya bersama Limuran dan ingin dekat dengannya. Di saat yang sama, Zhao Wuming juga mengirimkan pesan suara kepada Qiongqi. Kami sudah tahu bahwa Jin Yu dan keempat makhluk abadi lainnya pasti mengalami masalah besar saat itu. Ceritakan apa yang terjadi agar kami bisa merespons. Setelah kau menceritakan yang sebenarnya, jika kau masih ingin membalas dendam pada rekan Daois Jin Yu, tolong tetaplah di sisi kami dan bantu kami jika kau tidak ingin terlibat lagi, silakan pergi sendiri. Qiongqi menggeram beberapa kali, seolah membisikkan sesuatu, tetapi Limuran hanya bisa merasakan perubahan emosi Qiongqi dan tidak tahu apa yang dikatakannya. Peri es juga tidak jelas. Aku mengerti. Zhao Wuming mengerti. Ia berkata perlahan, jadi, di alam asal, Taois Jin Yu lah yang memerintahkanmu untuk mengabdikan seluruh hidupmu untuk berkultivasi, memicu kekuatan hukum kerundewa, dan menyebabkan alam asal runtuh. Setelah alam asal runtuh, rencana awal Zhao untuk bereinkarnasi di alam asal akan sepenuhnya terganggu. Jin Yu melakukan ini karena dia tidak ingin Zhao terlahir kembali dengan mulus di alam asal. Apa sebenarnya alasannya melakukan ini? Rekan Daois Qiongqi, apakah kau tahu niat rekan Daois Jin Yu? Qiongqi menggelengkan kepalanya berulang kali dan menggeram 2 kali. Lalu mengapa rekan Daois Jin Yu dan keempat dewa lainnya menghilang, dan mengapa rekan Daois Bing Feng meninggal? Kau mungkin tidak tahu apa-apa tentang itu, kan? Tanya Zhao Wuming lagi. Qiongqi menggelengkan kepalanya lagi. Zhao Wuming tahu bahwa setelah Qiongqi mematuhi perintah Jin Yu dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan seluruh alam asal dengan kekuatan kehancuran, ia akan segera memasuki tahap kelahiran kembali binatang dewa dan berubah menjadi embrio binatang dewa. Tentu saja, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Zhao Wuming merenung sejenak, lalu bertanya kepada Qiongqi, alam asal adalah alam yang lebih tinggi dan independen. Kekuatan kehancuran yang kau kendalikan mungkin tidak cukup untuk menghancurkan alam asal sepenuhnya. Apalagi yang terjadi? Qiongqi menggeram beberapa kali, dan Zhao Wuming mengerti. Itu memang kapak penciptaan. Gumam Zhao Wuming, kekuatan hukum kapak penciptaan adalah kekuatan penciptaan langit dan bumi. Penggunaan kapak penciptaan oleh rekan Taois Jin Yu, dikombinasikan dengan kekuatan runtuhnya Qiongqi, memang berpotensi menyebabkan runtuhnya alam asal. Zhao Wuming memberitahu Limuran tentang percakapannya dengan Qiongqi, dan melalui Limuran memberitahu Bing Xianzi dan Huan Ling'er. Sebenarnya rekan Daois Jin Yu yang ingin menghancurkan alam asal dan menggagalkan reinkarnasi Wuming. Peri es terkejut. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini mustahil, sama sekali mustahil. Rekan Daois Jin Yu tidak akan pernah mengkhianati kita. Tapi kenapa senior Jin Yu menggunakan Qiongqi untuk menghancurkan seluruh alam asal? Huan Ling'er mengerutkan kening dan berkata, dia pasti tahu bahwa hal itu akan mengganggu reinkarnasi saudara Wuming, sehingga kita tidak bisa menentukan lokasi reinkarnasi saudara Wuming dan membantunya. Justru karena runtuhnya alam asal, kita baru saja bertemu kembali dengan saudara Wuming, dan dia bahkan belum muncul untuk menemui kita. Rekan Taois Li, apa pendapatmu? Tanya Zhao Wuming. Limuran menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi sulit bagi saya untuk menilai. Peri es berkata, jika identitas mereka terbalik, dan Jin Yu adalah sahabat Dao You Li, apakah Dao You Li akan berpikir bahwa Jin Yu mencoba menyakitimu dengan melakukan ini? Limuran merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sejak aku memasuki dunia kultivasi abadi, aku telah melalui banyak hal dan bertemu dengan banyak sekali orang yang berkhianat. Hanya sedikit yang bisa disebut sahabat karib hidup dan mati. Namun, jika aku mengenali seseorang sebagai sahabat karib hidup dan mati, aku akan memberikan kepercayaan penuhku kepadanya.
Aku percaya bahwa sebelum mengetahui seluruh kebenarannya, kita tidak bisa meragukan pengkhianatan mereka hanya karena beberapa tindakan individu. Mungkin pihak lain hanya memiliki kesulitan yang tidak kita sadari, dan mereka mungkin melakukan ini dengan niat baik. Zhao Wuming berulang kali menyetujui. Ia berkata, apa yang dikatakan rekan Daois Li persis seperti yang ingin kukatakan. Aku juga berpikir rekan Daois Jin Yu pasti punya alasan tersendiri untuk melakukan ini. Mungkin, ia tidak ingin mencelakaiku, melainkan ingin menyelamatkanku. Apa maksud saudara Wuming? Huan Ling'er bertanya dengan ragu, senior Jin Yu menyebabkan seluruh alam asal runtuh, mencegah saudara Wuming bereinkarnasi dengan lancar. Mungkinkah ini untuk menyelamatkan saudara Wuming? Zhao Wuming berkata, sulit untuk menilai tanpa mengetahui seluruh kebenarannya. Tapi pernyataan ini bukan tidak mungkin. Mungkin alam asal tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jin Yu dan keempat makhluk abadi lainnya menghadapi bahaya besar. Rekan Daois Jin Yu takut Zhao akan terjebak dalam bahaya ini setelah terlahir kembali di alam asal, jadi dia membiarkan seluruh alam asal runtuh untuk menyelamatkan Zhao. Lagi pula, Zhao sudah memasuki proses reinkarnasi saat itu, yang tidak dapat diubah. Selain itu, dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkanku. Bagaimanapun, Zhao cenderung percaya bahwa rekan Daois Jin Yu bermaksud menyelamatkanku, bukan mencelakaiku. Peri Es mendesah pelan dan berkata perlahan, awalnya kupikir dengan kebangkitan Qiongqi, kita akan tahu apa yang terjadi di alam asal dan apa yang terjadi pada empat dewa saat itu. Tak disangka, aku masih hampir tidak punya petunjuk. Malahan, aku jadi punya lebih banyak kecurigaan. Zhao Wuming berkata, bukannya kita tidak punya petunjuk. Setidaknya kita tahu bahwa runtuhnya alam asal ada hubungannya dengan rekan Daois Jin Yu. Lagi pula, kapak pencipta tidak hilang bersama rekan Daois Jin Yu, melainkan diambil oleh rekan Daois Bing Feng. Pasti ada alasannya. Kita punya hati naga ilahi dan kerangka naga sejati milik rekan Daois Bing Feng. Selama makhluk surgawi kalian merapal mantra, kita pasti bisa membalikkan hidup dan mati, meregenerasi daging dari tulang, dan menghidupkan kembali rekan Daois Bing Feng. Setelah rekan Daois Bing Feng terlahir kembali, gunakan kekuatan mengkikin untuk membangkitkan ingatan masa lalunya. Dengan begitu, dia akan secara alami menceritakan apa yang terjadi di alam asal saat itu. Peri Es mengangguk pelan pada titik ini, kita hanya bisa mengetahui kebenarannya ketika rekan Daois Bing Feng dibangkitkan. Zhao Wuming berkata kepada Qiongqi, rekan Taois Qiongqi, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin pergi sendiri, atau tinggal dan membantu kami? Qiongqi menggeram beberapa kali, seolah-olah dia punya beberapa pertanyaan. Zhao Wuming tersenyum dan berkata, tentu saja kami percaya pada rekan Daois Jin Yu, kalau tidak, kami tidak akan berani menahan rekan Daois Qiongqi di sini. Qiongqi meraung gembira mendengar ini, lalu berguling ke samping Li Muran untuk menunjukkan kedekatannya. Melihat ini, Li Muran tak kuasa menahan perasaan lega, berpikir bahwa Qiongqi bersedia tinggal. Bagus sekali, kata Zhao Wuming, kami akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan kepada rekan Daois Jin Yu. Saya yakin rekan Daois Jin Yu pasti telah berusaha keras. Qiongqi mengangguk berulang kali, menggeram 2 kali pada Li Muran, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam lengan baju Li Muran. Li Muran tersenyum sedikit dan membawanya kembali ke Gua Langhuan. Binatang-binatang suci sungguh luar biasa. Seru San Feng takjub. Begitu burung dan binatang abadi mencapai tahap keabadian sejati, mereka kesulitan untuk tetap berada di dalam harta karun spasial. Namun, binatang suci ini sebenarnya cukup mumpuni. Ini jauh lebih praktis. Kalau tidak, bepergian dengan binatang suci seperti kita akan menimbulkan masalah besar. Binatang ilahi bukanlah salah satu dari 5 elemen langit dan bumi, juga bukan salah satu dari 6 jalan reinkarnasi. Ia memang memiliki banyak keistimewaan. Li Muran mengangguk pelan, lalu bertanya kepada Peri Es dan yang lainnya, rekan-rekan abadi, binatang ilahi telah bangkit. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Peri Es memandang Huan Ling'er dan berkata, Ling'er, idemu sungguh cemerlang. Bagaimana menurutmu? Huan Ling'er menggelengkan kepalanya dan berkata, kemanapun kita pergi, selama Wuming, kemanapun rekan Daois Li pergi, Ling'er akan ikut. Feng Xianzi, bagaimana menurutmu? San Feng melihat sekeliling dan berkata, alam abadi begitu luas, ada ruang untuk kita di mana-mana. Selama kita berempat berkelana bersama, kita bisa membuat nama untuk diri kita sendiri kemanapun kita pergi. Rekan Taois Li, bagaimana menurutmu? Li Muran tersenyum pahit. Ia memang orang pertama yang menanyakan pertanyaan ini, tetapi akhirnya pertanyaan itu kembali lagi kepadanya. Ia merenung sejenak dan berkata, jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit, dan pencarian kebenaran tak berujung. Kapan aku akan menjadi abadi dan bebas berkeliaran di antara langit dan bumi? Sebelum dan sesudah mencapai tingkat keabadian sejati, aku diburu oleh musuh-musuh yang kuat sepanjang jalan, dan bahkan kemajuanku pun terhambat.
Kini setelah akhirnya aku lolos dari kejaran musuh-musuhku dan mencapai tingkat keabadian sejati, saatnya aku berkelana dan merasakan nikmatnya menjadi abadi. Peri es tercengang ketika mendengar ini dan bertanya, di mana kamu mendengar puisi ini? Limuran tersenyum dan berkata, ketika aku mendengar musik yang dimainkan peri mengki, entah kenapa, melodi ini muncul di pikiranku. San Feng mengangguk berulang kali dan memuji, bagus sekali. Kapan aku akan menjadi abadi dan bebas berkeliaran di antara langit dan bumi? Aku telah menjalani 10 kehidupan dan 10 dunia penderitaan, dan akhirnya mendapatkan kembali wujud abadiku. Aku hanya ingin berkelana dengan bahagia. Peri Bing dan Peri Huan, bagaimana pendapat kalian berdua, dua sahabat abadi? Peri Es dan Huan Ling Er saling berpandangan. Huan Ling Er mengangguk senang, lalu Peri Es ikut tersenyum, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Karena kedua sahabat abadi ini setuju, kita berempat akan segera berangkat dan menjelajahi dunia dengan bebas. Kata San Feng penuh semangat. Huan Ling Er berkata, burung luan biru, tunggangan peri mengki, sungguh indah. Ling Er juga berpikir untuk menangkap tunggangan seperti ini. Setelah berkata demikian, Huan Ling Er memimpin dan melesat ke angkasa. Ia berbalik dan berteriak kepada Limuran dan yang lainnya, Peri Bing, rekan Daois Li, Peri Feng, cepatlah datang. Mari kita berlomba di antara keempat peri untuk melihat siapa yang bisa menangkap tunggangan itu terlebih dahulu. Di suatu tempat di negeri peri buas, tinggi di langit, Peri Es dan yang lainnya menunggangi tunggangan mereka masing-masing, terbang perlahan mengikuti arah angin. Peri Es menunggangi rubah peri seputih salju, Huan Ling Er menunggangi merak warna-warni, dan San Feng menunggangi punggung lembu hijau raksasa bertanduk satu. Hanya Limuran yang menunggangi pedang, tanpa tunggangan. Huan Ling Er dengan lembut mengelus wilayah kekuasaan merak warna-warni itu dan berkata, kali ini, kita menjelajahi alam abadi yang liar dan bertemu banyak burung dan binatang abadi di sepanjang jalan. Mengapa rekan Daois Li tidak menangkap satu pun untuk ditunggangi? Limuran tersenyum tipis, mungkin aku belum pernah bertemu dengan makhluk peri yang sesuai dengan seleraku. San Feng berkata, penarik perhatian itu cuma alasan. Kenyataannya, rekan Daois Li punya standar yang terlalu tinggi dan tidak peduli dengan burung atau binatang abadi. Tidak heran, sehebat apapun burung atau binatang abadi itu, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan binatang mitos Qionqi? Dengan Qionqi di sisinya, kenapa Limuran butuh tunggangan abadi biasa? Huan Ling Er berkata, meskipun Qionqi kuat, aku tidak berani menggunakannya sembarangan. Lagi pula, keindahannya tidak sebanding dengan KR-ku. KR yang disebutkan Huan Ling Er adalah tunggangannya, merak 7 warna, yang juga merupakan burung abadi dengan tingkat kultivasi seorang abadi sejati. Setelah Limuran dan yang lainnya bertemu dengan burung abadi ini, mereka dijinakkan oleh Huan Ling Er. Kemudian, ia memasang batasan abadi dan menjadikannya tunggangannya. Huan Ling Er sangat menyukainya. Keempat makhluk abadi itu telah berkelana bersama di alam abadi yang liar selama 100 tahun. Meskipun ada banyak momen berbahaya selama abad ini, secara keseluruhan, mereka sangat riang. Banyak dewa sejati telah menjelajahi alam abadi liar, tetapi setelah memasukinya, mereka sering gemetar ketakutan, jauh dari rasa bebas dan bebas. Yang membedakan Limuran dan keempat dewa lainnya bukan hanya kekuatan luar biasa mereka, tetapi yang lebih penting, pengetahuan mereka yang luar biasa. Kebanyakan kultivator tidak menyadari asal-usul burung abadi langka dan binatang purba yang ditemukan di alam abadi liar, dan bertanya-tanya apakah mereka berbahaya. Namun, di antara Limuran dan keempat dewa lainnya, selalu ada yang dapat mengenali dan menjelaskan asal-usul mereka, sehingga mereka dapat menghadapinya dengan mudah. Keempat makhluk abadi itu mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tembok kota yang menjulang tinggi, menjulang ke langit. Permukaan tembok itu dipenuhi pola-pola abadi dan bersinar dengan cahaya abadi. Kita sudah sampai di penghalang istana abadi, kata San Feng, namun ada sedikit nada kehilangan dalam kata-katanya. Limuran mengangguk sedikit, kita telah tiba di istana abadi, dan perjalanan kita telah berakhir. San Feng mendesah pelan dan berkata santai, 100 tahun kebebasan terasa lama, tapi kalau dipikir-pikir lagi, rasanya seperti mimpi. Sayang sekali waktunya bangun terlalu cepat. Peri Es berkata kepada Huan Ling Er, untuk memasuki istana peri, kau dan aku harus sedikit mengubah penampilan kita untuk berjaga-jaga. Peri Es adalah klon Han Yuan, jadi tidak sulit baginya untuk melakukan sedikit penyesuaian pada penampilannya. Ia meminum pil dingin, yang sedikit mengubah aura esnya, dan penampilan tubuh abadinya pun dapat berubah. Adapun Huan Ling Er, ia awalnya adalah tubuh ilusi dan dapat berubah menjadi wujud apapun. Selama ia memikirkannya, wujudnya akan berubah. Setelah Xian Wei melakukan penyesuaian, meskipun dia masih peri, penampilannya berbeda. San Feng melirik Peri Es dan Huan Ling Er lalu berkata, kalian berdua masih lebih cantik dari sebelumnya.
Keempat makhluk abadi itu terbang ke tepi penghalang istana surgawi, masing-masing mengeluarkan jimat kembali ke keabadian dan mengaktifkannya. Jimat itu berubah menjadi seberkas cahaya surgawi, menyelimuti keempat makhluk abadi dan tunggangan mereka, dan menyatu dengan dinding surgawi penghalang alam surgawi. Seketika, keempat makhluk abadi dan tunggangan mereka berubah menjadi sinar cahaya kemerahan yang membubung dari langit dan menghilang ke dalam penghalang istana surgawi. Saat berikutnya, mata para dewa itu berbinar dan mereka mendapati diri mereka berada di sebuah aula berwarna-warni. Di bawah kaki mereka terdapat lingkaran sihir berkaca yang indah, dan di samping lingkaran sihir tersebut, ada lebih dari selusin penjaga abadi berbaju emas dari istana abadi yang menjaganya. Selamat kepada kalian semua, sahabat abadi, atas kepulangan kalian dengan selamat ke istana abadi. Seorang penjaga abadi tua melangkah maju dan membungkuk. Ia memandang Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya, lalu berkata dengan iri, apakah burung dan binatang abadi ini semua tunggangan yang kalian terima? Sepertinya kalian benar-benar mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan kalian ke alam abadi yang liar. Limuran berkata dengan tenang, haha, kami hanya cukup beruntung bertemu beberapa burung monster dan binatang purba yang tidak berguna, jadi kami menerima mereka. Penjaga abadi tua itu berkata, teman abadi ini sungguh terlalu rendah hati. Jika bahkan merak 7 warna, badak biru, dan rubah salju bermata perak dianggap tak berguna, aku khawatir akan sangat sulit menemukan banyak burung dan binatang abadi yang berguna. Limuran tertegun dan berkata, orang Jinwei abadi ini punya mata yang tajam. Dia bisa mengenali asal-usul ketiga tunggangan ini hanya dengan sekali lihat. Penjaga abadi tua itu berkata, haha, aku sudah bertugas di Beiyu Pass selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak teman abadi kembali dari alam abadi liar. Sesekali, aku juga melihat burung dan binatang abadi seperti ini, tetapi seringkali, dibutuhkan teman abadi dengan kultivasi yang tinggi, atau bahkan tetua abadi emas, untuk mengalahkan mereka. Dan seringkali, mereka terbasmi, jarang ditangkap hidup-hidup dan dijinakkan. Kalian teman abadi sungguh luar biasa karena mampu menjadikan ketiga jenis burung dan binatang abadi ini sebagai tunggangan. Setelah lelaki tua itu memuji, ia berkata dengan sopan, sesuai aturan istana abadi, kalian para sahabat abadi diwajibkan menunjukkan token identitas kalian. Saya harap kalian memaafkan saya jika saya telah menyinggung kalian. Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya menyerahkan token identitas mereka, dan lelaki tua itu memanggil dua penjaga abadi lainnya untuk datang dan memverifikasi identitas mereka. Tak jauh dari sana, beberapa penjaga abadi lainnya berbisik-bisik, sesekali melirik tunggangan di samping San Feng dan yang lainnya dengan rasa iri. Secara umum, hanya segelintir makhluk abadi tertinggi dan makhluk abadi agung yang memenuhi syarat untuk memiliki tunggangan abadi. Kebanyakan tunggangan ini adalah burung dan binatang abadi biasa, dengan kekuatan rata-rata dan kekuatan magis yang pas-pasan. Namun, tunggangan peri es dan lainnya masing-masing adalah yang terbaik, terutama Kingxi di bawah Phoenix Tunggal, tunggangan favorit para biksu Tao tingkat tinggi. Tidak, seru lelaki tua Jin Wei, yang sedang memeriksa identitas Limuran dan yang lainnya. Mendengar ini, wajah para penjaga abadi lainnya langsung berubah. Mereka melangkah maju untuk mengepung Limuran dan yang lainnya. Beberapa penjaga abadi yang tidak sabar bahkan mengorbankan harta abadi mereka. Tunggu sebentar, pria tua itu buru-buru mencoba menghentikan rekan-rekannya. Ia berkata kepada Limuran, kau Li Xianyu, kan? Apakah token identitas pengawal abadi sirah perak ini benar-benar milikmu? Ini aku. Limuran mengerutkan kening. Ada apa? Ada yang salah. Apa token ini palsu? Orang tua itu berkata, token itu memang asli. Namun, menurut token itu, terakhir kali Li Xianyu meninggalkan istana abadi, dia adalah seorang dewa lepas tahap akhir yang telah melampaui kesengsaraan, dan itu 100 tahun yang lalu. Mungkinkah selama 100 tahun ini, Li Xianyu tidak hanya tidak binasa, tetapi malah melampaui kesengsaraan abadi di alam abadi liar dan maju ke dewa sejati. Ketika para kultivator melewati kesengsaraan abadi, mereka selalu membuat persiapan yang matang dan memastikan semuanya sempurna. Bagaimana mungkin mereka bisa melewati kesengsaraan di alam abadi yang liar dan berbahaya serta tak terduga? Ini agak tidak biasa, jadi lelaki tua itu ragu. Limuran tersenyum tipis dan berkata, bertahan dari kesengsaraan di alam abadi Savage bukanlah apa-apa. Tolong biarkan para penjaga abadi melihat token identitas peri Phoenix ini terlebih dahulu. Kenapa begini? Pria tua itu tertegun, tetapi dia tetap mengeluarkan token identitas San Feng dan memeriksanya dengan cermat. Sesaat kemudian, lelaki tua itu terkejut tengah tahap melewati kesengsaraan. Ia menatap San Feng lagi dan berseru tengah tahap keabadian sejati. Hanya dalam 100 tahun, dia benar-benar melintasi alam yang agung. Ini mustahil. Pria tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan ekspresi tak percaya. Namun, ia dengan hati-hati memeriksa token itu,
merasakan aura yang tersegel di dalamnya, dan membandingkannya dengan San Feng, tetapi tidak menemukan kekurangan apapun. San Feng mendengus dingin dan berkata, setiap orang punya kesempatannya masing-masing. Sekarang kesempatanku telah tiba, apakah kalian, para makhluk abadi, harus meragukan identitasku? Orang tua itu berkata, saya tidak berani. Saya hanya mengikuti aturan. Tolong minta Li Xianyu dan San Xianyu untuk meneteskan setetes darah mereka untuk memverifikasi identitas mereka. Limuran dan San Feng bertukar pandang, lalu mengangguk. Masing-masing meneteskan setetes darah esensi mereka ke token identitas. Lapisan cahaya darah langsung menyinari permukaan token. Setelah cahaya darah dan darah esensi bersendewa sesaat, darah esensi langsung menyatu dengan cahaya darah. Cahaya darah di permukaan token menghilang, tanpa meninggalkan jejak darah. Itu memang token identitas kedua sahabat abadi itu, dan token itu memang asli. Pria tua itu mengangguk, lalu mengembalikan token itu kepada Limuran dan yang lainnya, sambil berkata, maaf. Selamat tinggal. Limuran mengambil kembali token itu, membungkuk, lalu meninggalkan aula bersama peri es dan yang lainnya. Tepat saat mereka tiba di gerbang istana, 3 pengawal abadi berbaju zirah emas menghampiri mereka. Yang di tengah adalah seorang pria yang agak muda. Meskipun ia juga berpakaian seperti pengawal abadi berbaju zirah emas, ia memiliki liontin giok bermotif kura-kura di pinggangnya, yang menarik perhatian Limuran dan yang lainnya. Dia murid dari keluarga bangsawan. San Feng berkata kepada Limuran dan yang lainnya melalui transmisi suara, dia pasti seorang kultivator dari keluarga Nangong. Keluarga sebesar ini memiliki beberapa tetua dewa emas yang bertanggung jawab, jadi jangan mudah menyinggung mereka. Pemuda itu menghampiri Limuran dan yang lainnya, membungkuk, dan berkata, nama saya Nangong Hua, senang bertemu kalian semua, rekan-rekan abadi. Saat berbicara, ia sengaja menekankan namanya sendiri, seolah-olah takut pihak lain tidak tahu asal-usulnya. Rekan abadiku, Nangong, apakah kau punya saran untukku? San Feng membalas sapaannya. Saya sangat tertarik dengan tunggangan peri, Kingxi, dan burung merak warna-warni ini. Saya bersedia membayar mahal untuk kedua tunggangan itu. Saya ingin tahu apakah kalian, para makhluk abadi, bersedia melepaskannya. Saya bersedia membayar 50.000 batu abadi. 50.000 batu abadi. San Feng mencibir dalam hati. Jumlah batu abadi ini mungkin sangat besar bagi seorang dewa sejati biasa, tetapi itu jauh dari cukup untuk membeli tunggangan mereka. Lagi pula, di mata segelintir orang ini, puluhan ribu batu abadi saja tidak layak disebut. San Feng tengah memikirkan cara untuk menolak orang ini tanpa meninggalkan jejak, namun Huan Ling Er mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan melemparkannya ke Nangong Hua. Hanya 50.000 batu abadi. Wajah Huan Ling Er memucat saat ia mencibir, mutiara Nanhua kelas atas ini setidaknya bernilai 100.000 batu abadi. Kuberikan padamu, Tuan. Tolong berhenti bicara dan segera pergi. Nangong Hua tertegun. Ia dengan hati-hati memeriksa mutiara di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah, ini benar-benar mutiara Nanhua kelas atas. 2 pengawal abadi di belakangnya terkejut sekaligus gembira ketika melihat mutiara itu. Mereka semua memberi selamat kepada Nangong Hua, selamat, Tuan Muda. Tak disangka Anda mendapatkan harta karun seperti itu. Tepat saat mereka bertiga tengah bersuka cita dalam hati, Huan Ling Er dan yang lainnya mencibir dan melewati mereka. Awalnya, Nangong Hua terkejut, tetapi sesaat kemudian, ia segera menyusul Huan Ling Er dan yang lainnya, memberikan mutiara Nanhua dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, aku sangat lancang. Aku tidak bisa menerima hadiah sebesar ini tanpa imbalan. Aku kurang ajar karena berbicara tentang membeli tunggangan, jadi aku mohon maaf, para makhluk abadi. Huan Ling Er mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, menyimpan mutiara Nanhua, dan melayang keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Limuran dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Hanya Nangong Hua dan 3 orang lainnya yang tersisa di pintu masuk aula utama. Setelah Limuran dan yang lainnya terbang, salah satu penjaga abadi bertanya dengan bingung, Tuan, ini adalah harta langka yang telah diberikan kepada Anda. Mengapa Anda ingin mengembalikannya? Kata Nangong Hua, bagaimana mungkin seorang dewa sejati biasa begitu saja mengambil harta karun seperti mutiara Nangong kelas atas, apalagi memberikannya. Tunggangan teman-teman abadi ini semuanya luar biasa, dan mereka meremehkan 50.000 batu abadi itu. Dengan begitu murah hati, mereka jelas bukan makhluk abadi biasa. Tuan muda ini curiga bahwa teman-teman abadi ini semuanya orang-orang berstatus tinggi. Mungkin mereka adalah kultivator dari keluarga besar lain, atau bahkan keturunan langsung, kalau tidak, bagaimana mungkin mereka begitu murah hati. Hari ini, Tuan muda ini ingin menerima mutiara Nanhua. Meskipun saya akan mendapatkan harta karun untuk sementara waktu, saya mungkin juga menyinggung mereka dan meninggalkan bahaya tersembunyi. Bukan tidak mungkin Tuan muda ini akan binasa di masa depan karena ini.
Paman saya berulang kali mengatakan bahwa dunia abadi dipenuhi dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang pendeta Tao yang miskin pun bisa menjadi dewa emas yang bereinkarnasi. Jangan pernah menyinggung orang lain dengan mudah, atau Anda mungkin menabur benih bencana fatal tanpa menyadarinya. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Bagaimana mungkin saya, seorang tuan muda, menyinggung mereka hanya demi harta karun? Kedua penjaga abadi itu mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Tuan muda, kata-katamu masuk akal. Para abadi ini memang tidak sederhana. Haruskah kita melakukan penyelidikan rahasia? Sama sekali tidak, kata Namong Hua, mereka menolak mengungkapkan identitas mereka. Kalau mereka tahu ada yang diam-diam menyelidiki, mereka pasti akan marah besar. Aku tidak berani membuat masalah bagi keluarga Namong. Setelah meninggalkan istana, Limuran dan keempat peri lainnya segera terbang melewati terusan Siyu. San Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, Peri Huan, apakah kau menduga orang itu tidak akan berani menerima mutiara Nanhua? Aku tidak yakin. Huan Ling-er menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau kamu bertemu orang serakah, kemungkinan besar mereka akan menerimanya. Lalu kenapa peri melakukan ini? San Feng terkejut jika pihak lain menerima mutiara itu, peri akan kehilangan harta karunnya dengan sia-sia. Huan Ling-er terkekeh, raut wajah nakal tiba-tiba muncul di wajahnya. Bahkan Peri Feng pun tertipu. Ini bukan mutiara Nanhua kelas atas, ini hanya mutiara biasa, tak bernilai banyak batu abadi. Aku hanya memberikan sedikit sihir padanya. Sekalipun mereka menerimanya, mereka tak akan rugi banyak. Dalam beberapa hari, mutiara ini akan menunjukkan wujud aslinya. Saat itu, orang-orang ini mungkin akan berada dalam dilema. Aku mengerti. San Feng tiba-tiba tersadar pantas saja ada begitu banyak harta di pagoda indah. Ternyata Peri Huan mendapatkan semuanya dengan trik ini. Huan Ling-er tersipu tidak sepenuhnya. Masih ada beberapa harta karun yang kutemukan dengan susah payah. Ling-er, kata Peri Es dengan sungguh-sungguh, wajahnya semakin muram. Mulai sekarang, sebaiknya kau jangan terlalu sering menggunakan trik ini. Kau sendirian sebelumnya, dan kau ahli dalam seni ilusi. Bahkan jika kau ketahuan nanti, tak seorang pun akan bisa menemukanmu dan melakukan apapun padamu. Tapi mulai sekarang, kita semua akan berlatih bersama rekan Daois Li. Jika kau membuat masalah serius, keselamatan rekan Daois Li bisa terancam kapan saja. Melihat ekspresi serius di wajah Peri Es, Huan Ling-er segera berhenti tertawa dan berbisik, Ling-er tahu dia salah dan tidak akan melakukannya lagi. Limuran tersenyum tipis melihat ini. Hanya Zhao Huming dan Peri Es yang bisa menaklukkan Huan Ling-er ini. 3 bulan kemudian, keempat makhluk abadi itu tiba di dekat kota abadi besar yang mengambang di awan. Peri Bing berkata, kita sudah sampai di Istana Yuran. Disinilah para peri berkumpul. Kita berencana untuk tinggal di sini. Peri Feng, kita pamit dulu. San Feng tertegun. Ia melirik Limuran dan bertanya, apa maksudnya ini? Limuran berkata, semua hal baik pasti akan berakhir. Kami ada urusan pribadi di Istana Yuran, jadi tidak nyaman bagi kami untuk bepergian dengan Peri Feng. San Feng berhenti memaksa Limuran ketika mendengarnya berkata begitu. Ia mengangguk kecil dan berkata, baiklah, setelah 100 tahun hidup bebas dan tanpa hambatan, sudah waktunya aku menenangkan diri dan bermeditasi. Aku tidak akan pernah melupakan waktu bebas dan tanpa hambatan yang kuhabiskan untuk berkelana selama bertahun-tahun ini. Para makhluk abadi, kuucapkan selamat tinggal. San Feng membungkuk pada Limuran dan yang lainnya, dan Limuran dan yang lainnya juga membalas salam. San Feng mengeluarkan segenggam ramuan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Limuran, sambil berkata, mulai sekarang, aku tidak bisa lagi membuat ramuan untukmu, Li Daoyou. Ini adalah tanda terima kasihku. Jangan remehkan ini, Li Daoyou. Limuran mengambil ramuan tersebut, lalu mengeluarkan kotak harta karun giok emas persegi sebagaimana telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada San Feng. Ada beberapa jimat abadi di dalam kotak ini, dan metode untuk mengaktifkannya juga tersimpan di dalam slip giok. Kuharap ini bisa membantu Peri Feng melindungi dirinya, kata Limuran. San Feng membuka kotak giok itu dan menemukan setumpuk tebal jimat peri tertata rapi di dalamnya, tidak kurang dari 100 jumlahnya. Terima kasih, sahabat abadi Li. San Feng sangat tersentuh. Ia tahu betul bahwa akan membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan begitu banyak jimat abadi. Hadiah perpisahan ini sangat berharga. Ketiga dewa itu menyaksikan San Feng pergi di Kingxi. Baru setelah San Feng menghilang dari pandangan mereka, Limuran mendesah pelan. Apakah kamu merasa enggan untuk pergi, saudara Li? Tanya Huan Ling-er. Limuran tidak menyangkalnya. Ia mengangguk kecil dan berkata, kita telah bersama selama 100 tahun, hidup dan mati bersama. Sekarang setelah kita berpisah, wajar saja jika aku merasa sedikit sedih. Kalau begitu,
Kenapa kau tidak membiarkannya tinggal saja, rekan Daois Li? Tanya Peri Bing. Kita sudah membahas masalah ini, dan rekan Daois Li tidak berniat mempertahankan Peri Feng. Lagi pula, Peri Feng tertarik pada rekan Daois Li Lohua, dan aku yakin kau tahu itu. Meskipun rekan Daois Li sudah punya pasangan, di dunia kultivasi abadi, bukan hal yang aneh bagi mereka yang memiliki banyak istri dan selir, apalagi 3 atau 4. Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk menjadikan Peri Feng sebagai selirmu? Limuran berkata, jalan surga itu kejam. Kita, para kultivator, mengejar jalan surga, jadi bagaimana mungkin kita terlalu sentimental? Meskipun saya tidak bisa sepenuhnya kejam dan tanpa hasrat, saya berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan pikiran dan sifat saya. Bagi saya, merasakan cinta sejati sekali seumur hidup sudah cukup. Jika saya menginginkan lebih, itu hanya akan mengganggu pikiran saya dan merusak kultivasi saya. Haha, betapa kejamnya surga. Tiba-tiba terdengar suara tua. Limuran dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berwajah merah dan berbau alkohol terbang melewati mereka dan langsung mendarat di Istana Yuran. Saat ia terbang melewatinya, lelaki tua itu berbalik untuk melihat Limuran dan yang lainnya, tersenyum, dan tampak mabuk dan gila, dan tidak seorang pun tahu apa niatnya. Limuran tertegun dan menatap Peri Es dan yang lainnya. Peri Es dan Huan Ling Er juga tampak tercengang. Peri Es berkata, Istana Yuran adalah kota besar tempat banyak makhluk abadi berkumpul. Banyak dewa sejati datang ke sini karena reputasinya. Meskipun mereka semua dewa sejati, mereka semua memiliki jalannya sendiri, dan hampir setiap jalan dewa sejati berbeda. Para makhluk abadi berkumpul di sini untuk berdiskusi dan memahami Tao. Lebih banyak kontak dengan dewa sejati lainnya dan melihat lebih banyak jalan mereka akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan pemahamanmu di masa depan. Karena itu, tempat ini penuh dengan orang baik dan jahat, dan ada bakat terpendam di mana-mana. Jangan anggap remeh. Tempat ini sangat makmur, dan kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Huan Ling Er berkata, aneh, tetapi setelah menerima perintah tanpa nama itu, tubuh abadi surgawi kita segera mengirimkan klon-klon dewa sejati di sekitar dan berbagai cara lain untuk memberikan dukungan. Biasanya, kita juga akan mengirimkan klon-klon yang lebih kuat dengan kultivasi dewa emas untuk memberikan dukungan nanti. Tetapi 100 tahun telah berlalu, dan masih belum ada klon dewa emas yang datang untuk mendukung kita. Pasti ada alasannya. Benar, kata Peri Es, meskipun sulit untuk membudidayakan klon dewa emas, dengan kekuatan dewa surgawi, selama aku tidak ragu menggunakan kekuatan roh tubuh asliku, aku masih mampu membudidayakan beberapa klon dewa emas Tai. Meskipun negeri peri ini relatif terpencil, 100 tahun seharusnya cukup bagi mereka untuk datang membantu kita. Kemungkinan besar mereka sedang menghadapi masalah. Limuran mengangguk pelan. Mereka telah menjelajahi alam abadi liar selama 100 tahun. Di satu sisi, Limuran baru saja mencapai status abadi sejati dan ingin mendapatkan pengalaman di sisi lain. Mereka juga menunggu klon emas 13 Dewa Kiamat untuk turun dan mendukung mereka. Lagi pula, rencana mereka terlalu besar, dan banyak hal berada di luar jangkauan seorang abadi sejati. Tanpa diduga, seabad kemudian, masih belum ada tanda-tanda keberadaan klon emas. Klon peri es dan peri ilusi memiliki kekuatan terbatas, sehingga tidak mampu melintasi negeri peri untuk mencari tahu tentang asal-usul aslinya. Maka, mereka kembali dari negeri peri liar, kembali ke penghalang istana peri, dan tiba di Istana Yuran, tempat banyak makhluk abadi berkumpul, untuk menyelidiki penyebabnya. Ayo kita masuk ke Istana Yuran dulu, dan kita lihat saja nanti. Kata Peri Es. Ia menepuk pelan rubah putih di bawahnya, dan rubah putih itu pun mengepulkan kabut dingin dan terbang masuk ke Istana Yuran. Limuran dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan terbang ke Istana Yuran yang muncul dan menghilang di awan. Setelah membubung tinggi di atas awan, istana-istana surgawi yang megah mulai terlihat, satu demi satu, membentang sejauh mata memandang. Beberapa istana ini bersinar redup dengan cahaya surgawi, sementara yang lain diselimuti kabut tebal, tak tertembus oleh indera ilahi, tampaknya karena adanya batasan. Sebagian besar istana ini tidak memiliki batasan sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan dengan satu indera ilahi, seseorang dapat merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya, yang dengan jelas menunjukkan keberadaan banyak makhluk abadi. Limuran dan yang lainnya segera menyadari tempat yang agak ramai. Puluhan makhluk abadi sejati melayang di dekat istana abadi berbentuk lingkaran, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Setelah mendekat, Huan Ling Er berseru, "Hei, bukankah ini orang yang tadi?" Limuran melihat dan mendapati para dewa sedang mengelilingi seorang lelaki tua yang sedang berbaring di puncak istana abadi sambil minum. Dialah lelaki tua gila yang baru saja melewati mereka. Limuran dan 3 makhluk abadi lainnya juga mendarat di dekatnya. Ketika para makhluk abadi di sekitarnya melihat Limuran dan 3 makhluk asing lainnya, mereka melirik mereka beberapa kali, terutama tunggangan Huan Ling Er, yang menarik banyak perhatian.
Beberapa biksu bahkan dengan sopan membungkuk dan menyapa Limuran dan yang lainnya. Apa tujuan kalian berkumpul di sini, wahai para makhluk abadi? Tanya Limuran penasaran setelah membalas sapaan salah satu makhluk abadi paruh baya itu. Seorang pemabuk yang sedang membahas Dao. Tawa abadi paruh baya itu. Orang tua ini menyebut dirinya pemabuk, dan dia cukup terkenal di Istana Yuran. Jangan tertipu oleh kegilaannya dan bau alkoholnya, sulit untuk membedakan apakah dia mabuk atau tidak. Tapi setiap kali dia mabuk, dia mulai mengoceh, mengutuk langit dan bumi, dan mengomentari Dao langit dan bumi. Meskipun beberapa kata-katanya tak tertahankan untuk didengar, ada juga beberapa kebenaran yang menggugah pikiran. Seorang kultivator pernah tiba-tiba mendapat pencerahan setelah mendengar salah satu omelannya saat mabuk. Jadi, setiap kali pemabuk datang ke kota untuk membeli anggur, rekan-rekan abadinya akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuatnya mabuk dan melihat kebenaran apa yang akan dia lontarkan. Apakah orang tua ini mudah mabuk? Tanya Huan Ling ragu. Jika dia bisa minum 1000 cangkir tanpa mabuk, bukankah pembeli anggur harus mengeluarkan banyak uang? Dewa abadi Parubaya itu tertawa dan berkata, haha, dewa abadi benar. Orang tua ini mengaku pemabuk dan kecanduan alkohol, tapi toleransi alkoholnya luar biasa. Hanya 3 pon anggur abadi terbaik saja sudah bisa membuatnya mabuk seharian, dan omong kosongnya itu. Limuran menatap lelaki tua itu dengan curiga dan berkata, apakah dia benar-benar mabuk, atau berpura-pura? Siapa yang tahu? Tanya sang dewa Parubaya penuh arti, seperti kata pepatah, setiap orang bijak punya pendapatnya sendiri. Apakah ia mabuk sementara yang lain terjaga, atau ia sadar sementara yang lain mabuk? Ada banyak pendapat berbeda, dan setiap orang abadi punya pandangannya sendiri. Layaknya Dao Agung Langit dan Bumi, ada Dao yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kita telah mencapai keabadian, kita baru memahami sebagian kecilnya. Siapa yang bisa memahami Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya dan memahami misteri antara mabuk dan tanpa mimpi? Limuran sedang merenungkan misteri di balik kata-kata abadi Parubaya itu ketika ia mendengar seorang abadi muda berkata kepada lelaki tua pemabuk itu, teman pemabuk, kau sudah minum 3 labu anggur abadi kelas atas ini. Bukankah sudah waktunya membahas jalan surga? Orang tua pemabuk itu mengangkat labu anggur di tangannya, meneteskan tetes terakhir ramuan itu ke dalam mulutnya, lalu mendecak lidahnya dengan ekspresi tidak puas, seolah-olah dia menikmatinya tanpa henti. Apa terburu-buru? Tanya lelaki tua itu, lalu bersendawa. Tiba-tiba, bau alkohol yang busuk menyebar. Para makhluk abadi di dekatnya mengerutkan kening atau sedikit mengibaskan lengan baju mereka, memanfaatkan keberuntungan mereka untuk mengusir bau alkohol dengan energi sejati mereka. Beberapa bahkan terbang menjauh karena jijik. Anggur yang baik, anggur yang baik. Puji lelaki tua itu dengan lantang tanpa mempedulikannya, dengan raut wajah puas. Ia berkata kepada pemuda abadi itu, setelah minum anggurmu, tentu saja aku ingin berbicara tentang Taomu. Apa yang ingin dibicarakan Taomu? Sang pemuda abadi tersenyum dan berkata, tentu saja itu adalah jalan surga, jalan tertinggi di surga dan bumi. Lelaki tua itu tertegun mendengar ini. Ia berdiri dan melangkah beberapa langkah di udara, tetapi tubuhnya mulai terhuyung. Kemudian, seolah mabuk, ia jatuh terduduk di atas ubin kaca di langit-langit istana abadi. Lelaki tua itu menatap langit, matanya kabur karena mabuk. Ia menunjuk ke langit dan berkata, baiklah, jalan surga. Mari kita bicara tentang jalan surga. Katakan padaku, sahabat abadi, apakah jalan surga itu welas asih atau kejam? Sang pemuda abadi merenung sejenak, lalu menjawab, Dao Agung itu kejam. Jalan surga memang kejam. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sungguh jalan yang tak berperasaan. Gunung dan bebatuan memang tak berperasaan, namun mereka abadi. Tumbuhan dan pepohonan memang tak berperasaan, namun mereka hidup sangat lama. Namun, hanya makhluk hidup yang pada akhirnya akan layu dan mati. Inilah jalan surga. Namun, jika kau hanya menghapus kecerdasan spiritual dan perasaan sejatimu, mengubah tubuh abadimu menjadi batu giok, kau dapat mengikuti jalan tak berperasaan ini dan hidup selamanya di surga dan bumi, sebagaimana jalan surga dan bumi yang tak berperasaan. Tetapi mengapa kau tidak melakukannya? Pemuda abadi itu tertegun. Ia ragu-ragu sejenak dan berkata, kalau begitu, setelah melakukan ini, bukankah aku akan mati? Apa gunanya tetap di dunia selamanya jika aku hanya berubah menjadi mayat? Orang tua itu menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, jadi, kamu sedang menjalani jalan kasih sayang, bukan jalan kekejaman. Cara yang penuh kasih. Peri muda itu menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Pria tua itu tampak mabuk, dan kata-katanya terdengar misterius dan gila, membuatnya sulit dipahami. Apakah tindakan kita bertentangan dengan keinginan surga? Tanya makhluk abadi lainnya. Orang tua itu tiba-tiba menjadi murka dan melompat berdiri. Ia menunjuk langit dengan marah dan tertawa terbahak-bahak,
berkata, jalan surgawi ini bukanlah hal yang baik. Mengapa kita harus mengikutinya? Surga ingin bersikap kejam, tetapi aku memilih untuk berbelas kasih. Surga ingin menghancurkanku, tetapi aku memilih hidup yang kekal. Jalan surgawi tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tak dapat diubah. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak beberapa kali lagi, lalu terhuyung menjauh dari kerumunan. Teman pemabuk abadi. Sang pemuda abadi ingin memanggil lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Pemabuk ini bicara omong kosong hari ini. Anggur abadi Fan Xianyu telah terbuang sia-sia. Seorang abadi terbang menghampiri kultivator muda itu dan mengucapkan beberapa patah kata penghiburan. Pemuda itu menghela napas dan mengangguk kecil. Setelah si pemabuk pergi, para peri lainnya pun bubar. Limuran dan peri es saling tersenyum, lalu pergi. Ada banyak kedai teh dan toko buku di Istana Yuran. Teh peri, anggur peri, dan buku-buku klasik yang mereka sediakan hanyalah petunjuk. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah tempat para peri berdiskusi tentang keabadian dan Taoisme. Limuran dan peri es masuk ke kedai teh dan duduk, tetapi Bing Ling Er lebih bersemangat dan berkeliling untuk menanyakan berita. Senior, butuh berapa tahun bagimu untuk berkultivasi dari alam abadi sejati ke alam abadi emas? Tanya Limuran penasaran sambil menyesap teh abadi. Saat itu, peri es terdiam sesaat setelah mendengar ini, dan tenggelam dalam ingatan yang sangat jauh. Akhirnya, ia menggelengkan kepalanya pelan. Aku mungkin telah berkultivasi selama ribuan tahun. Aku tidak ingat proses spesifiknya. Klon ini hanya memiliki ingatan yang terbatas. Ia hanya tahu sebagian kecil dari kultivasi di dunia luas pengadilan abadi kiamat. Limuran mengangguk pelan dan bertanya, jika semuanya berjalan lancar, tubuh spiritual senior Wu Ming akan berkembang sempurna, kultivasinya akan pulih, dan ke-10 artefak suci akan ditemukan kembali. Ke-13 makhluk abadi akhir zaman akan kembali ke posisi mereka dan membangun kembali pengadilan abadi akhir zaman. Aku penasaran apa rencana senior dan rekan-rekannya selanjutnya. Akankah mereka terus berkultivasi di alam semesta ini, atau di alam semesta pengadilan abadi akhir zaman? Apa rencanamu selanjutnya? Peri es tercengang mendengarnya. Ia terdiam cukup lama, seolah belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Entahlah. Peri es mendesah dan berkata, membangun kembali pengadilan abadi kiamat terlalu sulit. Kita semua tahu itu tugas yang hampir mustahil. Hanya Wu Ming yang sangat gigih. Jika bukan karena dia, sebagian besar dari 13 makhluk abadi pengadilan abadi kiamat mungkin akan memilih untuk meninggalkan pengadilan abadi kiamat dan hidup menyendiri. Makhluk abadi ini tidak pernah mempertimbangkan hal ini, tetapi jika pengadilan abadi kiamat dapat dibangun kembali, makhluk abadi ini kemungkinan besar akan kembali ke dunia itu. Mungkin, makhluk abadi ini juga akan memilih untuk bereinkarnasi dan menjadi manusia biasa di pengadilan abadi kiamat. Kembali menjadi manusia, Li Muran terkejut. Senior, Anda telah bekerja keras untuk mencapai alam surgawi abadi, yang merupakan alam tertinggi, hampir maha kuasa. Mengapa Anda kembali menjadi manusia? Peri es mendesah, di atas sana sepi sekali. Menjadi makhluk surgawi hanyalah beberapa ribu tahun kesepian. Kesepian dalam kata-kata peri es membuat Limuran merinding. Ia tiba-tiba teringat perkataan lelaki tua pemabuk itu, jalan surga itu kejam. Jika seseorang mengikuti jalan surga dan berkultivasi sampai akhir, akankah ia berakhir seperti batu karang? Meskipun abadi dan kuat, ia akan acuh tak acuh terhadap segalanya dan merasakan kesepian yang tak terbatas. Sementara Limuran tengah merenung, Huan Ling Er sudah bergegas datang ke sini. Ada kabar secepat ini? Tanya Limuran. Melihat ekspresi wanita itu, ia tahu wanita itu pasti tahu sesuatu. Huan Ling Er mengangguk berulang kali dan berkata melalui transmisi suara, pantas saja kita tidak mengirimkan klon Dewa Emas kita untuk mendukung kita. Ternyata Istana Dewa telah mengeluarkan larangan. Larangan. Limuran mengerutkan kening. Tepat sekali. Huan Ling Er melanjutkan, larangan Istana Abadi menyatakan bahwa karena kultus Ibel Surgawi memiliki niat buruk, Istana Abadi sedang melakukan investigasi besar-besaran. Selama periode ini, tidak ada kultivator yang diizinkan memasuki atau meninggalkan alam abadi ini. Limuran bertanya dengan ragu, tapi, negeri peri itu begitu luas. Negeri peri liar saja hampir tak terbatas. Mungkinkah Istana Peri bisa menyegel wilayah seluas itu? Huan Ling Er berkata, tentu saja mustahil bagi tetua abadi emas dari Istana Abadi untuk menyegel seluruh alam abadi. Namun, larangan ini adalah perintah surgawi abadi yang dikeluarkan secara pribadi oleh Yang Mulia Abadi Suri. Ordo Surgawi. Li Muran terkejut. Masalah ini telah menjadi begitu serius sehingga bahkan penguasa negeri peri ini, Yang Mulia Abadi Suri, pun merasa khawatir. Benar, kata Huan Ling Er, dengan bantuan seorang dewa surgawi, mereka secara alami dapat menyegel negeri dongeng. Jadi, bahkan jika tubuh asli kita mengirimkan klon Dewa Emas,
ia tidak akan bisa datang ke sini untuk mendukung kita. Hanya untuk berurusan dengan Sekte Ibel Surgawi, tidak perlu mengeluarkan perintah abadi surgawi atau bahkan menyegel seluruh alam abadi. Mungkin ada agenda tersembunyi lainnya. Ekspresi Peri Es tampak serius saat mendengar ini. Ia sedikit mengernyit dan bertanya, berapa lama larangan ini akan berlangsung? Larangan itu tidak menyebutkan apapun, kata Huan Ling-er, hanya mengatakan bahwa larangan itu akan berlangsung sampai sisa-sisa kultus Ibel Surgawi dibasmi sepenuhnya. Kultus Ibel Surgawi telah ada selama bertahun-tahun, dan kekuatan di baliknya pastilah rumit dan rumit. Jelas tidak mudah untuk membasminya sepenuhnya. Jadi, larangan ini praktis tidak terbatas. Kata Limuran cemas, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa meninggalkan negeri dongeng ini? Mungkin saja tidak. Huan Ling-er tersenyum misterius, aku tidak sengaja menemukan informasi lain yang mungkin memungkinkan kita meninggalkan alam abadi suri lebih awal. Kabar apa? Ekspresi Limuran berubah. Peri Es juga sangat penasaran. Konferensi 10.000 dewa. Huan Ling-er mengucapkan kata demi kata. Peri Es tiba-tiba mengerti, tetapi Limuran masih bingung apa itu konferensi 10.000 dewa. Peri Es menjelaskan, 10.000 makhluk abadi berkumpul untuk berkompetisi dan membahas Dao. Setiap 900 tahun, alam abadi mengadakan konferensi 10.000 dewa. Pada saat itu, para kultivator dewa sejati yang dipilih dari berbagai alam abadi utama akan berkumpul untuk berkompetisi dalam pertempuran. Mereka yang mencapai peringkat baik akan menerima hadiah besar, atau diakui oleh guru lain dan diterima sebagai murid. Hadiah itu nomor 2, berkumpulnya semua makhluk abadi, seperti Istana Yuran ini, menyediakan wadah bagi mereka untuk memvalidasi prinsip-prinsip Taois mereka masing-masing. Lagi pula, pada tingkat keabadian sejati ke atas, sulit mencapai terobosan hanya melalui latihan keras. Seringkali pemahaman akan hukum langit dan bumilah yang menentukan tingkat kultivasi seorang kultivator. Jadi, konferensi 10.000 dewa abadi bukan hanya tentang dewa sejati yang bertarung. Dewa emas dan bahkan dewa surgawi juga akan hadir secara langsung atau mengirimkan avatar untuk mengamati, menggunakan metode Tao yang dipelajari oleh dewa abadi lainnya untuk memvalidasi dan memahami Dao mereka sendiri. Huan Ling-er melanjutkan, jadi, siapapun yang memiliki kultivasi dewa sejati memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa. Jika kita juga mendaftar untuk konferensi tersebut dan terpilih oleh Istana Abadi Suri, kita dapat dikawal keluar dari negeri dongeng ini dan mewakili Istana Abadi Suri di konferensi 10.000 dewa. Pada saat itu, tubuh asli kita juga dapat menemukan cara untuk bertemu, sehingga rekan Daois Li dapat pergi atau menghilang tanpa diketahui siapapun, dan ada peluang bagus. Limuran mengangguk pelan. Jadi, aku harus memenangkan seleksi agar berkesempatan mewakili Istana Abadi Suri dan meninggalkan negeri dongeng ini. Peri Huan, bisakah kau mencari tahu aturan seleksinya? Aku baru menjadi dewa sejati selama 100 tahun, dan aku baru berada di tahap awal kultivasi. Apakah aku punya peluang untuk menang? Huan Ling-er tersenyum dan berkata, pada konferensi 10.000 dewa sebelumnya, pendaftaran tidak bersifat individual. Tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang diwajibkan mendaftar, dan pemenangnya ditentukan oleh tim itu sendiri. Hal ini karena kebanyakan dewa sejati memiliki metode kultivasi yang relatif sederhana dan memahami seperangkat prinsip keabadian yang relatif terbatas. Oleh karena itu, sekuat atau seunik apapun metode kultivasi seorang kultivator, kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan kultivator dengan metode kultivasi yang berlawanan dengan mereka, yang mengakibatkan kekalahan dan tidak dapat hadir di konferensi 10.000 dewa. Berbeda halnya jika membentuk tim. Umumnya, para kultivator lebih suka membentuk tim dengan rekan yang kekuatannya setara. Dengan begitu, semakin kuat kekuatan tim secara keseluruhan, semakin kecil kemungkinan mereka kalah. Bahkan jika seseorang dalam tim sesekali bertemu lawan yang kemampuannya lebih unggul dan kalah, jika rekan mereka bisa menang, mereka juga bisa menang sebagai tim, sehingga sangat mengurangi kemungkinan kecelakaan. Selain itu, setelah setiap putaran kompetisi, setiap tim memiliki kesempatan untuk mengganti anggotanya, yang memungkinkan setiap tim untuk menyingkirkan anggota terlemah dan menggantinya dengan yang lebih kuat. Bahkan jika tim anggota yang kuat tereliminasi, selama mereka cukup kuat, mereka mungkin masih diperhatikan oleh tim pemenang lainnya dan muncul kembali di konferensi 10.000 dewa. Lagi pula, di balik konferensi 10.000 dewa ini terdapat para tetua dewa emas dan bahkan para dewa-dewa surgawi. Tujuan utama mereka adalah melihat para dewa dari berbagai alam memamerkan bakat unik mereka di konferensi 10.000 dewa. Terlepas dari metode kultivasi atau status mereka, selama mereka telah mencapai alam dewa sejati dan berada di kelas dewa, mereka telah diakui oleh Dao Langit dan Bumi dan pasti memiliki kemampuan yang unik dan unggul. Dengan banyaknya dewa, metode yang tak terhitung jumlahnya, dan cara-cara hebat yang tak terhitung jumlahnya, setiap konferensi 10.000 dewa adalah pengalaman yang menyegarkan bagi semua dewa.
Justru karena inilah konferensi 10.000 dewa sangat dihormati oleh semua alam dewa. Li Muran mengangguk. Jadi mereka berpartisipasi dalam tim. Kira-kira ada berapa orang yang akan membentuk tim untuk konferensi 10.000 dewa ini? 4 orang dalam satu tim, kata Huan Ling-er. 4. Li Muran tertegun. Bukankah seharusnya 3 atau 5 orang per tim? Jika sebuah tim yang beranggotakan 4 orang menang 2 kali dan kalah 2 kali melawan lawan, bagaimana pemenangnya akan ditentukan? Itu bagian yang paling menarik. Kata Huan Ling-er, jika keempat pertandingan berakhir seri, pertarungan berikutnya akan menentukan pemenangnya. Dalam pertarungan ini, setiap tim mengirimkan jenderal utama mereka pemain terkuat untuk bertanding satu sama lain. Pemain biasa dapat diganti setelah setiap ronde, tetapi jenderal utama tidak dapat diganti. Begitu, Li Muran mengangguk diam-diam dan tersenyum tipis. Konferensi 10.000 dewa ini cukup menarik. Peri Es berkata, kita berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa dengan tujuan mengusir rekan Daois Li dan Wuming dari negeri dongeng ini, jadi rekan Daois Li harus menang. Posisi rekan Daois Li tidak dapat diubah, jadi dia akan menjadi jenderal utama. Peri ini dan Ling-er dapat berperan sebagai anggota tim dan membantu rekan Daois Li. Dengan bantuan Peri Es dan Peri Fantasi, kita seharusnya bisa memenangkan kedua permainan dan menjadi tak terkalahkan. Li Muran mengangguk kecil. Tapi kita masih kekurangan satu anggota tim. Kata Huan Ling-er, kalau saja klon 13 makhluk abadi lainnya ada di sini, itu akan lebih baik. Tapi, mencari makhluk abadi lain yang bisa diandalkan untuk bergabung dengan kita dengan cepat tidaklah mudah. Rekan Daois Li, apa pendapatmu? Apakah kau mencari Peri Feng? Tanya Li Muran. Feng terobsesi dengan alkimia dan kurang tertarik bertarung. Lagi pula, kita baru saja mengusirnya dan tidak tahu apakah dia mau bergabung lagi. Tapi saat ini, kita tidak menemukan orang lain yang lebih cocok. Huan Ling-er tersenyum dan berkata, kalau aku atau Peri Bing yang mengundangnya, Peri Feng kemungkinan besar akan menolak dengan sopan. Tapi kalau rekan Daois Li yang datang mengundangnya, mungkin masih ada kesempatan. Li Muran mendesah ringan dan mengangguk sepertinya aku tidak punya pilihan selain pergi. Rekan Daois Li, cepatlah pergi dan segera kembali. Kata Peri Es, karena klon kita akan bergabung dalam pertempuran untuk membantu, kita juga harus membuat pengaturan dan berlatih dengan cermat. Untuk mencegah klon mengembangkan emosi independen secara bertahap dan menjadi terasing dari tubuh asli mereka karena perpisahan yang lama, klon kita takut untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka. Namun, untuk memastikan kemenangan dalam seleksi, kita harus membuat beberapa persiapan. Dan rekan Daois Li, sebagai komandan, Anda harus memperkuat kekuatan magis Anda. Selama pertempuran, Anda tidak diperbolehkan menggunakan senjata magis seperti burung dan tunggangan abadi, tetapi Anda dapat menggunakan senjata magis seperti harta abadi dan jimat. Meskipun rekan Daois Li telah berkembang pesat dalam 100 tahun pengalaman ini, dan kekuatan serta kekuatan magisnya telah meningkat pesat, masih banyak ruang untuk perbaikan. Sedangkan Peri Feng, meskipun dia adalah seorang alkimia abadi yang diciptakan oleh tetua abadi emas yang berdedikasi pada tungku alkimia, metode kultivasinya tidak cocok untuk bertarung, jadi kekuatannya biasa-biasa saja. Jika dia bertemu musuh yang sangat kuat, dia mungkin akan kesulitan mengalahkannya. Oleh karena itu, kita bertiga harus yakin akan kemenangan agar rekan Daois Li dapat lolos seleksi dan maju ke konferensi 10.000 dewa. Di pasar Yunxian, yang berjarak puluhan ribu mil dari istana Yuran, Li Muran masuk ke kedai teh dan melihat San Feng duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Feng Xianzi, apa kabar? Li Muran membungkuk. San Feng tersenyum tipis. Baru kurang dari 3 hari sejak terakhir kali kita bertemu, jadi seharusnya tidak ada masalah. Li Muran mengangguk dan berkata, tujuanku sudah kunyatakan dengan jelas dalam catatan transmisi suara. Aku ingin tahu apakah Peri Feng tertarik untuk bergabung dengan kita dan menghadiri konferensi 10.000 dewa. San Feng merenung sejenak dan berkata, rekan Daois Li, perlu kau ketahui bahwa aku terobsesi dengan alkimia dan tidak suka berkelahi. Sejujurnya, alkemis sepertiku cukup populer. Beberapa toko alkimia besar di pasar telah mengundangku, bersedia membayar sejumlah besar uang untuk menyewaku membuat pil bagi mereka. Jika aku tetap di sini, aku bisa melakukan apapun yang kusuka, menikmati hidup yang damai, dan mendapatkan penghasilan yang layak. Buat apa repot-repot ikut konferensi 10.000 dewa? Sekalipun aku menang seleksi, aku tak akan mendapat banyak imbalan. Dan jika aku terluka dalam pertempuran atau kehilangan jati diriku, itu akan lebih merepotkan daripada bermanfaat. Li Muran tidak menunggu San Feng selesai bicara, melambaikan tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, tidak perlu bicara lagi, aku mengerti semua prinsip ini. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Aku mengundang Feng Xianzi untuk bergabung dengan tim. Feng Xianzi, kamu mau bergabung atau tidak? Menambahkan, San Feng menjawab tanpa ragu. Li Muran sedikit terkejut ketika melihat jawabannya yang begitu lugas.
Sun Feng sepertinya menyadari bahwa ia terlalu mudah menyetujuinya. Pipinya sedikit memerah, dan setelah jeda, ia melanjutkan, namun, dewa ini punya permintaan. Feng Xianzi, jangan ragu untuk berbicara, kata Limuran. Sun Feng berkata, aku bisa bergabung dengan tim rekan Daois Li, tapi rekan Daois Li tidak bisa mengeluarkanku dari tim sesuka hati. Aku bukan tipe orang yang bisa dipanggil dan diberhentikan sesuka hati. Setuju. Limuran tersenyum kecil dan mengangguk. Setuju. Sun Feng merasa lega ketika melihat Limuran setuju, dan tersenyum bahagia. Sun Feng berdiri dan berinisiatif berkata kepada Limuran, ayo pergi. Dewa ini ingin memberitahu semua makhluk abadi bahwa alkimia tidak hanya digunakan untuk membantu dan meningkatkan kultivasi, tetapi juga sangat berguna dalam pertempuran. Di dalam aula peri di suatu tempat di Istana Yuran, Limuran, Peri Es, Huan Ling dan Sun Feng, keempat peri, berkumpul kembali. Keempat peri itu datang ke aula ini untuk mendaftar seleksi konferensi 10.000 dewa. Orang yang bertanggung jawab mendaftarkan informasi pendaftaran tak lain adalah para pengawal abadi Istana Abadi yang berbaju sirah emas. Limuran dan yang lainnya menyerahkan token identitas mereka dan menjalani formalitas. Penjaga abadi berbaju zirah emas mengeluarkan token giok dan mengukir informasi identitas Limuran dan yang lainnya di atasnya, menyelesaikan berbagai formalitas. Tiba-tiba, penjaga abadi itu meletakkan token giok di tangannya dan berkata kepada Limuran dan keempat orang lainnya, tunggu sebentar, keempat sahabat abadiku. Tidak apa-apa, Limuran tersenyum kecil dan berpikir dalam hati, mungkinkah penjaga abadi ini menghadapi suatu masalah yang mendesak. Penjaga abadi berbaju zirah emas itu bergegas keluar dari aula dan menyapa beberapa makhluk abadi yang baru saja mendarat di sana. Ia membungkuk hormat dan berkata, keabadian kecil ini menyapa tuan-tuanmu. Sama-sama, Tuan Hu. Salah satu dewa muda mengangguk sambil tersenyum. Tuan muda, apakah Anda di sini untuk mendaftar konferensi 10.000 dewa? Penjaga abadi berbaju zirah emas itu berkata, untuk hal seperti ini, Anda tinggal mengirimkan jimat transmisi suara, dan saya akan datang sendiri ke kediaman Anda untuk mengurusnya. Kenapa repot-repot datang langsung ke sini? Saat penjaga abadi berbaju besi emas itu berbicara, dia menyambut pemuda itu dan yang lainnya ke aula. Pemuda abadi itu terkekeh, aku juga ingin melihat teman abadi mana yang telah mendaftar untuk berpartisipasi kali ini. Jadi, apakah ada lawan yang tangguh? Tim yang mampu menyaingi Master Duanmu belum muncul. Pengawal abadi berbaju zirah emas menggelengkan kepalanya dan berkata, dan, kemungkinan besar, mereka tidak akan muncul di masa depan. Sulit dikatakan, kata pemuda itu sambil tersenyum, ada banyak bakat terpendam di dunia kultivasi abadi. Mungkin para master hanyalah beberapa kultivator yang tidak mencolok. Sementara pemuda itu berbicara, ia sudah memasuki aula. Ketika melihat Limuran dan yang lainnya, ia mengangguk kecil dengan ramah. Limuran dan yang lainnya juga berdiri, menangkupkan tangan dan memberi hormat, lalu mengangguk satu sama lain. Pemuda itu berinisiatif menyapa mereka, kalian berempat, sahabat abadi, juga sudah mendaftar untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dewa, kan? Senang bertemu kalian semua, Duanmu Ziyu yang abadi. Jadi, kau seorang peri abadi dari keluarga Duanmu. Aku sudah lama mendengar namamu. Limuran membungkuk sopan, lalu memperkenalkan diri, aku Limuran, dan para peri ini adalah teman-temanku. Pemuda itu melihat tingkat kultivasi Limuran dan yang lainnya, mengangguk, dan tidak banyak bicara. Penjaga abadi berbaju zirah emas segera sibuk mengurus formalitas untuk pemuda itu dan yang lainnya, tetapi mengesampingkan prosedur untuk Limuran dan yang lainnya untuk sementara waktu. Melihat ini, Limuran hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Huan Ling mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tersenyum, tampaknya telah memikirkan suatu trik untuk mengerjai guru Duanmu, tetapi dihentikan oleh tatapan peri es. Saat pengawal abadi berzirah emas sedang memproses formalitas anak laki-laki itu, ia tanpa basa-basi mengambil sebuah token giok dari meja batu. Melihat hal ini, pengawal abadi berzirah emas sedikit ragu untuk menghentikannya, tetapi ia mengulurkan tangannya dan segera menariknya kembali, tanpa menghentikan anak laki-laki itu. Pemuda itu menjentikkan jarinya, dan lapisan cahaya spiritual muncul di permukaan token giok. Cahaya spiritual itu dengan cepat berubah menjadi tirai cahaya berukuran beberapa kaki. Cahaya peri mengalir di tirai cahaya itu dan berubah menjadi banyak kata. Limuran melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kata-kata ini mencatat informasi pendaftaran yang telah terdaftar, termasuk nama tim, nama dan tingkat kultivasi anggota, asal jenderal utama, Del, yang cukup lengkap. Pemuda itu dengan saksama mempelajari informasi tersebut, dan Limuran pun mengamatinya sekilas. Ia mendapati bahwa sebagian besar dari mereka berada di level dewa tertinggi atau dewa agung, sementara hanya 10% atau 20% yang berada di tahap awal dewa sejati seperti dirinya. Setelah pemuda itu mengamati, tatapannya tertuju pada beberapa tim,
dan ia berbisik kepada para biksu di sekitarnya, seolah-olah sedang menjelaskan sesuatu secara rahasia. Para biksu di sekitarnya hanya mengangguk setuju. Penjaga abadi berbaju zirah emas itu tiba-tiba bertanya, formalitasnya hampir selesai. Nama apa yang akan kau berikan untuk tim ini? Pemuda itu tersenyum tipis. Saya mewakili keluarga Duanmu dalam kompetisi ini. Nama timnya Duanmu. Saya bertaruh pada reputasi keluarga Duanmu saya. Para penjaga abadi berbaju zirah emas memuji berulang kali, Tuan Muda, beraninya kau menggunakan nama Duanmu. Sepertinya kau punya rencana yang jelas untuk pemilihan ini. Setelah menyelesaikan formalitas, pengawal abadi berbaju besi emas secara pribadi mengawal pemuda itu dan yang lainnya keluar dari aula, dan dengan hormat memperhatikan mereka pergi sebelum kembali ke aula. Maaf sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Penjaga abadi berbaju zirah emas itu tersenyum meminta maaf, lalu segera menangani prosedur yang relevan untuk Limuran dan yang lainnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi jenderal utama di antara rekan-rekan abadiku. Tanya pengawal abadi berbaju zirah emas. Ini aku, Limuran. Kata Limuran. Penjaga abadi berbaju zirah emas itu tercengang. Di antara keempat abadi ini, Limuran dan Huan Ling memiliki basis kultivasi terendah. Hanya di tahap awal keabadian sejati Bing Xianzi dan San Feng keduanya berada di tahap tengah keabadian sejati. Mereka tidak menyangka bahwa komandannya adalah Limuran, yang memiliki basis kultivasi lebih rendah. Dia tidak menanyakan alasannya, tetapi hanya menyampaikannya dengan jujur. Jadi, siapa nama tim kalian, wahai para makhluk abadi? Tanya pengawal abadi berbaju zirah emas itu lagi. Limuran melirik peri es dan yang lainnya, meminta saran, tetapi mereka semua menggelengkan kepala sedikit, menunjukkan bahwa mereka tidak punya pendapat. Limuran merenung sejenak dan berkata, kita belum memilih nama. Karena belum punya nama, kita sebut saja Wuming. Ngomong-ngomong, kita berempat belum dikenal, jadi nama tim ini cocok sekali. Beberapa hari kemudian, Limuran sedang bermeditasi di ruang tenang ketika ia mendengar Huan Ling mendesaknya untuk pergi. Ia pun meninggalkan ruangan dan pergi ke aula utama. Saat itu, Peri Es dan Huan Ling sudah menunggu di aula utama. Limuran sedikit tertegun saat melihat Huan Ling bagaimana Peri Huan bisa menjadi makhluk abadi tingkat tinggi dalam semalam. Huan Ling berkata sambil tersenyum, kompetisi seleksi konferensi 10.000 dewa akan dimulai beberapa bulan lagi. Kultivasi dewa giokku belum cukup. Aku, tubuh hantu dewa ini, juga harus meningkatkan kultivasiku sebelum bisa membantu Lida. Limuran bertanya dengan ragu, tapi, meskipun tubuh asli senior adalah seorang dewa surgawi, pasti sulit bagi klon ini untuk meningkatkan kultivasinya. Kan? Bagaimana mungkin dia bisa naik dari tahap awal dewa sejati ke tahap tengah dalam semalam tanpa peringatan? Peri Es berkata, 3 alam minor dari keabadian sejati sebenarnya dibagi berdasarkan tingkat kekuatan hukum yang telah dipahami seseorang. Jika kekuatan hukum yang telah dipahami seseorang meresap ke dalam tubuh dan esensi keabadian, seseorang menjadi seorang keabadian giok. Pada titik ini, setiap inci daging dan darah keabadian mengandung kekuatan hukum yang telah dipahami olehnya. Jika seseorang dapat melangkah lebih jauh dan membiarkan kekuatan hukum meresap ke dalam esensi sejatinya, maka setiap helai esensi sejati yang dilepaskan oleh keabadian akan mengandung kekuatan hukum yang telah mereka pahami. Inilah keadaan keabadian tertinggi. Jika seseorang dapat melangkah lebih jauh lagi, dan membiarkan kekuatan hukum menembus jauh ke dalam jiwa, maka bahkan hanya dengan pikiran, seseorang dapat melepaskan kekuatan hukum yang telah mereka pahami. Inilah keadaan keabadian tertinggi. Bagi klon seperti kami, karena mereka terbentuk dari tubuh sejati para dewa surgawi melalui kekuatan hukum, mereka setidaknya sudah menjadi tubuh dewa giok. Jika klon tersebut mengandung mana yang lebih murni, seperti esensi dingin yang terkandung dalam klon dewa ini, yang merupakan jejak mana yang dikeluarkan oleh tubuh asli, maka klon tersebut sangatlah murni dan secara alami mencapai tingkat kultivasi dewa tertinggi. Namun, untuk menciptakan klon dewa tertinggi, tubuh asli harus memisahkan seutas rohnya ke dalam klon, yang memudahkan musuh untuk mendeteksinya. Oleh karena itu, klon yang kami rilis, 13 dewa akhir zaman, sebagian besar berada pada tingkat dewa giok atau dewa tertinggi, tetapi hanya ada sedikit klon yang mencapai tingkat kultivasi dewa tertinggi. Tubuh hantu Ling awalnya hanya berada di tingkat dewa giok, tetapi ia telah memahami kekuatan hukum yang dahsyat. Selama ia berlatih dengan tekun dan mengandalkan kekuatan hukum yang telah ia pahami untuk membentuk kembali esensi sejati dan kekuatan magisnya, kemajuannya ke tingkat dewa tertinggi akan sangat mudah. Membangun kembali esensi sejati mungkin sulit bagi praktisi biasa, tetapi baginya, itu hanya membutuhkan waktu semalam. Namun, sang abadi tertinggi adalah batas klon kami. Tubuh asli tidak meninggalkan jejak jiwa pada klon, sehingga klon kami tidak dapat maju ke sang abadi agung. Kecuali klon tersebut secara bertahap mengembangkan jiwa yang mandiri dan maju dengan kekuatan jiwanya sendiri. Namun dalam hal ini, klon tersebut bukan lagi klon,
melainkan seorang abadi lain dengan jiwa yang mirip dengan tubuh asli, tetapi dengan kecerdasan yang mandiri. Limuran mengangguk pelan setelah mendengar ini. Begitu. Namun, kalian berdua adalah makhluk abadi surgawi. Meskipun klon kalian hanya setingkat makhluk abadi tingkat tinggi, mereka masih cukup kuat untuk melampaui mereka yang setingkat. Di sisi lain, aku baru berada di tahap awal kultivasi. Aku ingin tahu apakah aku akan menemui masalah selama proses seleksi konferensi 10.000 dewa. Peri es berkata, Dao Youli, jangan meremehkan dirimu sendiri. Wu Ming pasti mengatakan bahwa teknik mengubah satu ki menjadi 3 hal murni yang dipraktikkan Dao You adalah teknik terkuat dalam Taoisme, dan aspek terkuat dari teknik ini adalah pengembangan 3 alam keabadian sejati. Para kultivator dewa sejati biasa harus berkultivasi dan maju selangkah demi selangkah dalam urutan Dewa Giok, Dewa Tertinggi, dan Dewa Agung. Hal ini karena hanya setelah menjadi Dewa Giok dan membiarkan tubuh abadi memahami sepenuhnya kekuatan hukum, seseorang dapat perlahan-lahan membentuk kembali esensi sejati dan mana dantian, memungkinkan setiap helai esensi sejati seseorang terisi dengan kekuatan hukum, sehingga maju ke Dewa Agung. Dan hanya setelah esensi sejati dan mana terisi dengan kekuatan hukum, seseorang dapat secara bertahap mengolah Yuan Shen ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan setiap helai kekuatan ilahi mengandung hukum langit dan bumi, memungkinkan Yuan Shen seseorang juga memiliki hukum-hukum khusus. Inilah alam Dewa Agung. Di atas adalah jalur kultivasi untuk para dewa sejati biasa. Urutan Dewa Giok, Dewa Tertinggi, dan Dewa Agung tidak dapat diubah dan harus diselesaikan selangkah demi selangkah. Namun, dalam kasus yang sangat jarang, beberapa dewa dapat melompati 2 alam sekaligus, berkultivasi langsung dari Dewa Giok ke Dewa Agung. Namun, keunikan satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 murni adalah memungkinkan seseorang menciptakan 3 murni sekaligus mengolah tubuh abadi, tubuh dharma, esensi sejati, dan pikiran ilahi. Persyaratan untuk mempraktikkan satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 murni sangatlah tinggi. Hanya kultivator manusia yang dapat mempraktikkannya, dan tubuh fisik, kekuatan magis, serta pikiran ilahi mereka harus jauh melampaui kultivator setingkat. Sangat sedikit kultivator yang dapat memenuhi persyaratan untuk mempraktikkan satu ki yang ditransformasikan menjadi 3 murni. Teknik ini unik, dan 6 metode transformasi yang menyertainya antara esensi, ki, dan jiwa memungkinkan kultivasi 3 murni saling melengkapi dan berkembang bersama. Oleh karena itu, bagi para kultivator yang mempraktikkan transformasi satu ki menjadi 3 murni, sebenarnya tidak perlu khawatir tentang apa yang disebut tahap awal, tengah, dan akhir dari alam keabadian sejati. Selama metode transformasi satu ki menjadi 3 murni dikuasai sepenuhnya dan tubuh 3 murni disempurnakan, itu berarti tubuh abadi, esensi sejati, kekuatan magis, dan kesadaran spiritual primordial kultivator semuanya mengandung hukum langit dan bumi yang sangat kuat. Ini berarti mereka telah mencapai alam kesempurnaan agung dari keabadian agung. Meskipun rekan Daois Li saat ini berada di tahap awal kultivasi keabadian sejati, selama ia terus berlatih teknik transformasi satu ki menjadi 3 kemurnian, selama tubuh 3 kemurnian berkembang sepenuhnya, ia akan langsung menjadi seorang kultivator kesempurnaan agung dari keabadian agung. Dan selama proses kultivasi ini, meskipun rekan Daois Li tampak berada di tahap awal kultivasi keabadian sejati, kekuatannya tidak sesederhana kelihatannya. Rekan Daois Li juga telah melihat bahwa Dewa Pedang Xiaoyao sedang mempraktikkan metode mengubah satu ki menjadi 3 ki murni. Klonnya sebenarnya juga berada di alam dewa sejati, tetapi begitu ia melepaskan tubuh 3 ki murni, itu sudah cukup untuk bersaing dengan klon kami para dewa. Dewa ini percaya bahwa setelah 100 tahun berlatih di alam abadi liar, meskipun tubuh 3 ki murni rekan Daois Li telah mencapai beberapa keberhasilan, kekuatannya tidak kalah dari seorang kultivator dewa agung biasa. Limuran mengerutkan kening, tapi jika aku menggunakan teknik transformasi satu ki menjadi 3 ki murni dalam kompetisi, apakah itu akan menimbulkan masalah? Itu tidak akan terjadi, kata Peri Es, meskipun teknik transformasi satu ki menjadi 3 murni adalah teknik peri yang kami bawa dari pengadilan peri akhir zaman, teknik ini telah tersebar luas di dunia peri di dunia yang luas ini selama bertahun-tahun. Bahkan banyak kultivator di alam bawah telah mendengar tentang teknik ini. Reputasinya sebagai teknik peri terbaik telah lama tersebar. Teknik ini awalnya sangat populer, tetapi karena persyaratan pelatihannya terlalu ketat, mereka yang kurang berbakat tidak dapat mengembangkannya dengan sempurna. Akibatnya, teknik ini perlahan menghilang dari dunia kultivasi abadi, dan bahkan ada rumor bahwa teknik ini telah hilang. Namun, kenyataannya, teknik ini belum hilang, dan ada cukup banyak master abadi yang mengetahuinya. Jika rekan Daois Li tidak menggunakan tubuh 3 murni secara bersamaan selama kompetisi, akan sulit bagi para abadi lainnya untuk mendeteksi teknik ini. Bahkan jika rekan Daois Li menggunakan tubuh 3 murni secara bersamaan, tidak akan menimbulkan masalah jika para abadi mengenalinya sebagai teknik transformasi 3 murni. Paling banter, para abadi percaya bahwa rekan Daois Li sangat berbakat,
itulah sebabnya ia mampu mempraktikkan teknik ini. Teknik ini tidak ada hubungannya langsung dengan latar belakang rekan Daois Li. Aku mengerti. Limuran merasa lega setelah mendengar ini dan berkata, jadi, selama aku tidak menggunakan pedang tiga kemurnian atau Kyongki, dan menggunakan cara lain, itu tidak akan menimbulkan masalah. Benar sekali. Peri Es mengangguk. Di konferensi 10.000 dewa, rekan Daois Li bisa menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Kau juga bisa menggunakan teknik jimat abadi sepenuhnya. Cara hebat untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Sesosok hijau muda terbang memasuki aula saat kata-kata itu terucap. Itu San Feng. San Feng mengubah penampilannya. Dulu ia mengenakan gaun panjang, tetapi kini ia berpakaian seperti pemuda. Namun, pakaian hijau muda, fitur-fitur halus, kulit putih, dan dada yang membusung dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Huan Ling'er memuji Feng Xianzi terlihat sangat heroik dengan pakaian ini. Sepertinya Feng Xianzi siap untuk pertempuran besar. Benar sekali, kata San Feng, Dewa Abadi ini akan sepenuhnya mendemonstrasikan seni alkimia untuk memberikan pengalaman yang menyegarkan bagi para abadi, memberi tahu mereka bahwa alkimia lebih dari sekadar alat bantu kultivasi. Apakah kalian semua siap, rekan-rekan abadi? Hei, kapan Perihuan akan naik ke peringkat Dewa Abadi tertinggi? San Feng menatap Huan Ling'er dengan heran, tak percaya ia baru bertemu Huan Ling'er 3 hari yang lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang Dewa Giok di tahap awal Dewa Sejati. Inilah yang telah kupersiapkan untuk konferensi 10.000 dewa. Kata Huan Ling'er sambil tersenyum, bukan hanya itu, aku juga telah menyiapkan sebuah harta karun. Sambil berbicara, Huan Ling'er melambaikan lengan bajunya, lalu seberkas cahaya pelangi yang cemerlang memancar keluar darinya, lalu berubah menjadi belati berkaca, yang dipegang Huan Ling'er di tangan. Harta karun ajaib macam apa ini? Tanya San Feng penasaran. Harta karun ini disebut ujung ilusi. Huan Ling'er berkata dengan bangga, harta karun ini kusempurnakan menggunakan berbagai harta karun berharga di pagoda indah. Dikombinasikan dengan teknik ilusiku, harta karun ini memiliki kegunaan yang tak terbatas. Saat Huan Ling'er berbicara, ujung ilusi itu berubah menjadi pedang panjang, lalu kapak raksasa, dan kemudian pot giok, berubah tanpa henti. Limuran dan yang lainnya mengangguk diam-diam. Ini jelas merupakan harta karun peri yang mengandung kekuatan transformasi. Harta karun ini mungkin tidak layak digunakan di tangan mereka, tetapi di tangan Huan Ling'er, harta karun ini akan bersinar terang dan mungkin memiliki banyak manfaat luar biasa. Peri Es mengangguk pelan. Ling'er sangat bijaksana. Aku juga telah menyiapkan harta peri atribut es untuk konferensi 10.000 dewa ini. Harta itu adalah pedang peri atribut es bernama Jinghan. Rekan Daois Li, apakah kau sudah menyiapkan harta karun magis? Apakah pedang tanpa nama itu masih ada? Tanya San Feng. Limuran berkata, benar. Selain itu, aku juga menggunakan berbagai material burung abadi dan binatang purba yang kami peroleh dari alam abadi liar, serta berbagai harta karun di Menara Linglong, untuk menyempurnakan 4 set jubah abadi kekaisaran. Keempat jubah abadi ini disegel dengan banyak rune pertahanan abadi, yang dapat membantu kami melindungi diri. Sambil berbicara, Limuran mengeluarkan 3 pakaian peri dan memberikan masing-masing satu kepada Peri Es dan yang lainnya. San Feng dengan senang hati menerima jubah abadi itu, mengelusnya dengan lembut, dan diam-diam mengalirkan esensi sejati ke dalamnya, merasakan kekuatan jimat abadi di dalamnya. San Feng kemudian memuji, jubah abadi ini berkualitas tinggi, tak kalah dari harta abadi pertahanan biasa. Rekan Daois Li pasti telah berusaha keras untuk itu. Aku juga telah secara khusus memurnikan sejumlah pil abadi untuk diberikan kepada kalian, rekan-rekan abadi. San Feng membalikkan tangannya, dan dalam sekejap cahaya, puluhan botol obat dengan berbagai ukuran, warna, dan bau jatuh dan melayang di depan San Feng. San Feng menyerahkan botol-botol pil itu kepada Limuran dan yang lainnya satu persatu, sambil berkata, ini pil untuk mengisi kembali ki dan darah. Jika kalian kehilangan terlalu banyak darah saat bertarung, kalian bisa menelan satu pil untuk langsung mengisi kembali ki dan darah dalam jumlah besar. Jika kalian tidak terluka, jangan anggap remeh pil ini, karena darah dan ki kalian akan terlalu kuat dan sulit untuk ditenangkan. Ini pil Chow Yuan, yang memulihkan vitalitas. Jika mana Anda sangat terkuras, meminum pil ini dapat memulihkan hampir setengah vitalitas Anda hanya dengan satu batang dupa. Selain itu, saya telah menyiapkan pil Chow Yuan berkualitas tinggi untuk Anda masing-masing. Dengan meminum satu pil, sebagian besar vitalitas Anda akan langsung pulih, dan mana Anda akan sangat melimpah hanya dengan setengah batang dupa. Pil kondensasi dingin jenis ini terutama disiapkan untuk peri es. Setelah meminumnya, kekuatan esnya akan meningkat pesat. Bahkan jika kita meminumnya, kita akan dapat menggunakan kemampuan es dingin untuk sementara waktu. Ada juga pil pemadat abadi. Setiap sahabat abadi mendapatkan satu botol. Setelah meminum pil ini,
tubuh abadi kalian akan diselimuti cahaya keemasan, yang akan sangat meningkatkan pertahanan kalian. Namun, pil ini memiliki kekurangan. Setelah meminumnya, tubuh kalian akan menjadi sedikit kaku dan mungkin kurang fleksibel. Harap gunakan dengan hati-hati, sahabat abadi. Ada juga pil Phantom. Pil ini luar biasa kuat. Setelah meminumnya, kau bisa menghembuskan energi eliksir dan berubah menjadi hantu yang identik denganmu. Jika lawanmu tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu, pil ini akan sangat berguna dalam pertarungan. San Feng memperkenalkan lebih dari 10 jenis ramuan dalam satu tarikan napas dan memberikannya kepada Limuran dan 3 orang lainnya. Huan Ling terkejut sekaligus gembira Feng Xianzi telah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ramuan ini sungguh luar biasa bermanfaat. Peri Bing juga memujinya beberapa kali. Ia bertanya, keahlian alkimia Feng Xianzi memang luar biasa. Namun, Feng Xianzi juga membutuhkan harta karun ajaib. Aku ingin tahu harta karun ajaib apa yang dimiliki Feng Xianzi. San Feng sedikit mengernyit. Ngomong-ngomong soal harta abadi, makhluk abadi ini hanya punya tongkat kayu kuning itu. Tongkat ini diberikan kepadaku oleh seorang tetua suku Feitian. Tongkat ini awalnya biasa saja dan sudah diakui oleh tuannya. Makhluk abadi ini hanya bisa mengerahkan maksimal 50% dari kekuatannya, jadi kekuatannya biasa saja. Peri Bing mengangguk pelan. Setelah hening sejenak, ia berkata, jika kita berhadapan dengan seorang kultivator dewa sejati biasa, Peri Feng pasti akan menang dengan mudah berkat tongkat kayu kuning dan kemampuan alkimia tingkat tingginya. Namun, jika kita berhadapan dengan seorang master dewa sejati, aku khawatir akan sulit untuk menang. Bagaimana kalau begini? Ayo kita bersama-sama memurnikan harta abadi yang berguna untuk Peri Feng. Untuk memurnikan harta abadi, San Feng tercengang. Mungkinkah peri itu memiliki bahan pemurnian yang sangat baik? Peri es tersenyum tipis. Segala sesuatu di alam semesta berevolusi dari kekacauan, jadi harta karun ada di mana-mana. Para makhluk abadi tidak dapat menemukan harta karun, bukan karena mereka tidak dapat menemukannya, tetapi karena mereka tidak tahu cara menggunakannya. Di tangan seorang makhluk abadi sejati, sebongkah batu dan harta karun abadi biasa dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak banyak perbedaannya. Limuran mengangguk diam-diam. Kata-kata peri es masuk akal. Sebagaimana pedang tajam di dunia fana tak ada bedanya dengan sepotong kayu lapuk di mata para makhluk abadi ini, energi abadi mereka tetap konstan, bahkan kelopak bunga yang berguguran dan daun yang beterbangan pun dapat membasmi musuh, terlepas dari apakah mereka memegang pedang atau kayu lapuk. Demikian pula, di mata seorang makhluk abadi surgawi, hanya ada sedikit perbedaan antara sebongkah batu dan harta abadi biasa. Zhao Wuming telah berkali-kali menyebutkan bahwa sebongkah batu mengandung dao surgawi yang sama banyaknya dengan pedang abadi. Peri es berencana menggunakan benda-benda langit dan bumi untuk memurnikan harta peri. Tanya Limuran. Benar sekali. Peri es mengangguk pelan. Semua yang ada di dunia ini bisa diolah menjadi harta karun. Bahan-bahannya ada di sana, kita tinggal pergi ke sana. Tak lama kemudian, Limuran dan keempat makhluk abadi lainnya tiba di sebuah gurun tandus. Di gurun yang jarang penduduknya ini, terdapat banyak oasis yang tersebar, bagai bintang di langit malam. Keempat peri terbang di atas salah satu oasis. Peri es melihat sekeliling dan mengangguk puas, ini dia. Peri Phoenix, menurutmu apa istimewanya oasis ini? San Feng memeriksanya dengan saksama dan berkata, kebanyakan oasis bertahan hidup di gurun karena memiliki sumber air tawar. Namun, oasis ini subur dan hijau, tetapi tidak ada sumber air yang jelas. Vitalitas oasis ini berasal dari pohon peri di dalamnya. Pohon abadi ini tampaknya hanya setinggi 12 kaki, tetapi sistem akarnya sangat berkembang. Akarnya membentang 1000 kaki di bawah tanah, mencakup ribuan mil. Berkat akar pohon abadi inilah kelembapan di sekitarnya terperangkap, menyuburkan oasis seluas 1000 mil. Dapat dikatakan bahwa vitalitas oasis ini berasal dari pohon abadi ini. Peri es mengangguk. Benar, pohon abadi ini dapat menumbuhkan vitalitas, dan mengandung prinsip-prinsip umur panjang kayu. Dengan menggunakan pohon abadi ini sebagai fondasi, bersama dengan tongkat kayu kuning yang sudah kau miliki, dan menambahkan beberapa bahan tambahan, kau dapat memurnikan harta abadi lainnya. Di antara teknik pemurnian harta karun para abadi, melelehkan matahari dan mengubur bulan, memurnikan gunung, dan menelan lautan bukanlah masalah. Jika kita berempat bekerja sama, memurnikan oasis ini menjadi harta karun tidak akan terlalu sulit. 1400.